Oke, go. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pidato bahasa Indonesia kabilah Papita akan segera kita mulai. Mungkin langsung saja ke peserta pertama, yaitu pemegang nomor punggung 1. Bersiap-siap kepada nomor 3. Kepada nomor punggung 1 kami persilahkan dengan segala hormat. Ibu Hanif Fakri dari dalam video. Dalam video bang. Lanjut. Kata sport banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawiyil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Sesudah mengucapkan hamdalah, salah dan salam, kata-kata ihtiram wal muhkaram terutama sekali kepada dewan juri yang arif dan bijaksana, kemudian mengalir kepada pendai-pendai yang seperjuangan dengan saya, khususnya kepada ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dewan hakim yang mulia, ma'asyiral muslimin yang dirindukan surga. Kalau kita cermati keadaan umat Islam di ini zaman, banyak yang sudah jatuh ke dalam lubang kehinaan. Padahal hakikatnya umat Islam itu mulia. Lantas apa yang membuat umat Islam menjadi hina? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita simak satu ulasan singkat dari saya yang berjudul Dua Permata Kemuliaan. Ma'asyiral muslimin, dewan hakim yang mulia, memang kita ini sama-sama manusia, sama-sama diciptakan dari tanah, sehingga tak ada benang pembedaan di antara kita. Namun di sisi manusia memang kita sama, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kita tidak sama, saudaraku. Apakah itu karena harta, tahta ataupun rupa? Bukan, saudaraku. Yang membedakan saya dengan Anda dengan kawan-kawan Anda, yaitu al-ilmu wa tuqa, ilmu dan takwa. Inilah dua permata yang akan membedakan seorang manusia yang dalam hatinya mempunyai sinar ilmu, yang dalam hatinya mempunyai sinar takwa, maka ia mulia walaupun dia tidak punya harta, tak punya tahta, tak ganteng rupa. Bila seandainya dua permata itu Anda punya, maka lautan kemuliaan akan menjadi milik Anda. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Ad-Dumar ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawiyil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama, saudaraku. Namun di manakah pembedaan orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Dalam kitab Ta'alim Muta'alim halaman 25, Syekh Burhanuddin menuturkan sebuah bahasa yang sangat indah tentang perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Syekh mengatakan, orang yang berilmu akan kelak hidup setelah kematiannya, walaupun tulang berulangnya sudah remuk di dalam bumi. Sedangkan orang
jahil Syekh mengatakan, dia bagaikan mayat yang berjalan di atas bumi. Dia disangka sudah mati, padahal hakikatnya dia masih hidup. Itulah saudaraku perbedaan antara siang dan malam, putih dan hitam. Perbedaan keduanya, orang yang berilmu akan kelak hidup setelah kematian. Kenapa demikian? Anda sering menyebutkan nama Rasulullah dan juga sering menyebutkan nama Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali. Sekarang saya mau bertanya, masihkah beliau hidup? Tentu tidak, saudaraku. Abad yang silam mereka telah meninggalkan kita. Namun rasa-rasanya mereka masih hidup bersama kita. Itulah saudaraku perbedaan orang yang berilmu sudah mati namun masih dianggap hidup. Nama baiknya dikenang dan dirindukan dan hingga kelak akhir nanti. Sedangkan orang yang jahil, sebelum mati dia sudah dianggap mati, sebelum dikuburi dia sudah dianggap terkubur. Nah saudaraku, kalau demikian, kenapa kita masih malas belajar? Sedangkan kebodohan masih menggunung di atas pundak kita. Ayo para talabah sekalian, kita berantas habis kebodohan, karena ilmu tidak akan didapatkan dengan cuma bercerita. Lau kana nurul ilmi yudraka bil muna, makana yamshi